tindakan yang dilakukan. Enggak maksud. Kalau menulis puisi yang serius itu dimulai dari tahun 2013. Itu ada pelajaran bahasa Indonesia dengan dosen Abdul Wahid PS. Setelah itu baru menggeluti gitulah, dari mengirim ke media massa. Dulu waktu itu media pertama yang ada puisiku adalah Suara Merdeka. Aku waktu itu masih semester 2, awal semester 2. Nah, sampai tahun 2016 kali ya, 2016. Terus setelah 2016 berhenti menulis sampai kayaknya 2 tahunan gitu. Sampai sekarang jarang-jarang. Aku tidak berhenti menulis sebenarnya. Maksudnya tidak berhenti untuk berpuisi, memuisi. Tapi kalau soal menulis kok berhenti, itu ada semacam trauma untuk menulis, entah. Tanya adalah menemukan fokus dan karakter. Karena kalau di fokus itu sesuatu yang kecil-kecil itu bisa kita maknai sebagai apa, dan karakter kita, karakter dalam ide, dalam penulisan, dalam gaya bahasa itu juga berubah-ubah sesuai dengan bacaannya siapa. Jadi kalau dulu itu saya suka dengan puisinya Sapardi, maka kayak Sapardian banget. Terus ganti ke puisinya siapa, ntar ngikut kayak gitu. Nah, untuk menemukan ini loh puisiku, itu yang susah. Itu bilang kan udah berhenti sama sekali, nggak nulis lagi. Terus tiba-tiba kok nulis lagi. Itu dimulai dari kita merasa menumbuhkan perasaan lagi, terus memuisi. Kalau dulu itu, kalau kemarin-kemarin berarti ya, kemarin-kemarin aku memuisi beneran foto-foto dari fotografer itu. Dia kan bercerita fotonya. Nah, scroll timelinenya, terus ternyata banyak banget gambar yang puitis. Nah, ini nulis untuk kekasih itu banyak banget. Tapi setelah udahan itu yang mengakibatkan trauma. Jadi nulisnya itu bukan karena diri kita, tapi karena untuk seseorang. Ketika seorang itu pergi, kayak merasa kita tuh nulis buat siapa emang? Iya gak sih? Oke, kalau trauma yang aku alamin gitu ya, ingin menjauh dari puisi, menjauhlah, nggak apa-apa. Tidak menulis, nggak apa tidak menulis. Tapi tetap kita berinteraksi dengan puisi-puisi yang lain, dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Kita tetap menjiwai suasana puitis. Dia menjiwai ini. Ya, pokoknya
Jangan lupa membaca, terus melatih kepekaan juga, baik itu terhadap orang lain ya di sekitar kita, terhadap benda-benda, makhluk-makhluk, terhadap diri kita sendiri, karena diri kita sendiri juga perlu dipekai. Nah, habis itu soal menulis puisi lagi itu udah soal kemauan kok. Dulu aku emang nggak mau aja. Merasa marah sih ketika menulis di bait terakhir atau di titik terakhir, dia merasa ada lega gitu, begitu. Dijalani toh, bagaimana menghadapi hidup ya, kita sebagai manusia yang punya hubungan vertikal, horizontal kepada Tuhan, kepada makhluknya, kepada diri sendiri, ya kita harus adil. Nah, dari situ kita ngerti gimana cara menyikapi kehidupan. Barangkali ada permasalahan, ada sandungan, karena setiap waktu itu memiliki rintangannya masing-masing. Terus, nah kok bisa dijadikan bahan puisi? Ya bisa. Ya bisa. Teruslah menulis. Jangan lupa membaca. Baca bacaan yang apa sih? Dari manapun, jenis apapun. Kalau kamu suka tentang pertanian, ya baca itu aja. Kalau suka masak, ya baca resep masak, nggak apa-apa. Kalau suka bacaan mikrobiologi, baca itu nggak apa-apa, apapun bacaanmu, karena di situ tuh sebagai objek kita dan ada subjektivitas kita sebagai penyair, sebagai aku, apa yang akan disampaikan melalui objek itu. Terus ya pokoknya nulis aja deh, nggak usah minder-minderan. Kalau mau dikirim ya dikirim, kalau mau buat pribadi ya terserah, tapi menurutku ya dikirim, karena eman-eman kalau udah punya puisi terus nggak dikirim, eman-eman, mambu. Hah? Iyalah gitu. Oke, udah aja.